Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Raditya Dika. Yeay. Terima kasih Bang Abdel udah dibolehin main ke sini. Gimana naik tangga? Wah, itu lumayan tinggi ya ternyata ya tangganya ya. Tapi katanya salah bikin. Ya itu salah bikin emang. Maksudnya gimana? Seharusnya bukan tangga itu. Bukan, maksudnya ukurannya nggak segitu, bukan salah bikin tangganya. Ukurannya nggak segitu harusnya. Tingginya. Itu 30 cm. Kenapa dia tinggi banget? Jadi kan kita naik tangganya harus kayak... Iya. Harusnya itu bisa 24 cm, cuman karena dia gambarnya salah jadinya harus 30. Gambar tangganya. Iya. Terus semua orang kesini. Iya. Maksudnya naik tangga itu kalau mau kesini harus naik tangga itu, nggak ada akses lain. Ada akses lain buat ibu hamil. Nggak beneran. Nggak ada akses di dalam. Akses dalam. Berarti mau sidik naik itu. Naik itu. Ilham sendiri naik itu. Orang mau sidik kan waktu itu kesini, terus selesai rekaman ketinggalan laptopnya. Oke. Mau lo ambil nggak? Nggak usah deh, kata dia. Laptopnya ditinggal di sini. Daripada naik lagi gitu. Iya. Mamat naik tangga itu nggak? Mamat naik tangga itu. Terus dia marah nggak? Kayak pas jadi ngerusak studio atau nggak? Nggak, Mamat sebenarnya anak baik. Tapi ya kelakuannya memang agak nggak tepat waktu aja. Iya. Dani Aditya naik sini, Bang? Dani Aditya naik. Oke. Naik gimana cara dia? Hah? Ada lagi yang mau nih, Adit Sanca. Adit Sanca dia mau spesial. Dia spesial juga. Mau promo di sini. Oke. Terus gimana naiknya, kata si Rahman, si Rizal yang hubungin ya, si Rizal. Bisa dia ngerangkak, kata gue kan kasihan ya. Jadi lumayan ini ya, lumayan ngerepotin ya. Iya, itu kalau itu di shoot ininya proses ke atas enggak juga di shoot juga. Tapi si Dani Aditya gimana jadinya? Lewat sini dia? Enggak situ. Lewat situ? Tapi dituntun. Nggak mau digendong, nggak mau, tapi dipegang satu orang. Oh, nggak mau digendong tapi ya kayak gue masih bisa nih gitu. Iya. Berapa lama tuh akhirnya? Ada 4 jam. 20 menit lah. Iya. Tapi lo kurusannya, Dit, jauh banget. Lo ngapain, Dit, kurus, Dit? Jadi waktu itu pas bulan Desember sempet cek darah. Terus kayaknya udah mulai harus lebih sehat lagi sih. Kenapa darah lo? Iya ada, ya lumayan lah, ada kolesterol lumayan tinggi. Terus udah mulai gula darah puasanya udah mulai di atas. Jadi di atas normal? Iya. Jadi kayaknya bisa. Nah emang itu dia. Gaya hidup lo? Nggak kayak turunan juga kali ya. Jadi aku mulai ngerasa ngeliat anak-anak juga kan masih pada kecil-kecil kan, kayak kalau nggak ngejaga gimana ya nanti tuanya gitu. Jadi ya udah mulai olahraga, jalan kaki 45 menit tiap hari ditemenin Nisa. Iya. Kadang sambil baca buku, kadang sambil main laptop. Kok jalan kaki? Iya pakai treadmill. Oh, pakai treadmill. Sambil baca buku, terus sambil ngetik gitu. Ya udah akhirnya gitu aja sampai sekarang. Nggak ada diet, nggak ada? Diet paling makan nggak banyak nasi, nggak banyak tepung gitu doang sih Bang Abdel. Tapi emang kelihatan kurus. Kelihatan banget kurus. Tapi lo kan juga pernah beratnya pernah segini gak lo? Pernah, kayaknya dulu pernah segini sih. Iya, tapi lebih segar sekarang. Oh iya ya. Kurusnya tuh jadi lo kelihatan lebih muda. Padahal setiap kali misalnya pergi ke mana ya, kemarin kan sempat ke Talkpot juga, ke mana gitu, komen-komennya kayak si Bang Radit lagi sakit apa sih, Bang Radit kenapa gitu. Soalnya kan katanya kurusnya agak nggak wajar gitu. Iya, kurus banget. Iya, tapi lebih sehat kelihatan. Iya, bagus lah kalau kayak gitu. Iya, soalnya kadang-kadang kan dulu kita nggak peduli ya, maksudnya mau makan kayak gimana, mau begadang kayak gimana, pas zaman belum punya anak kan bodo amat gitu kan ya. Tapi sekarang kalau udah punya anak jadi kepikiran gitu. Ntar kalau gue sakit gimana ya, nggak bisa ngeliat anak apa segala macam. Jadi lumayan sentimental aku sekarang. Nah, iya makanya itu gue tanya, lu ada pikiran gitu juga ternyata. Sekarang iya. Kemarin nih, jadi ini pertama kali momen dimana si Alea ini anakku yang paling gede. Dia itu kan di preschoolnya dia kemarin ada graduation. Jadi dia tuh kalau di preschoolnya kelasnya paling kecil. Di atasnya ada yang setahun, ada setahun lagi. Nah ini graduation yang paling atas ini. Nah dia ceritanya nyumbang buat perform, dance gitu, jadi dinosaurus sama temen-temennya.
Datanglah aku tuh. Ini buat graduation yang anak ini ya. Si Alia cuma ngisi kan, tapi sebagai orang tua pengen lihat dong anak-anaknya dance gitu. Datanglah kita di sana. Ini baru mulai, acaranya baru mulai. Terus ada sambutan dari si yang paling tua ini, ada perwakilannya 2 orang. Datanglah dia ke panggung nih, si 2 anak ini. Terus baca tulisan, dia bisa baca tuh anak-anak itu. Baca tulisan, sekarang aku udah mau masuk SD, kata si anak ini. Terima kasih sekolah ini udah memberikan aku kesempatan menjadi diri aku apa adanya. Terima kasih atas pembekalannya. Aku bangga, aku bisa sekolah di sini. Nangis aku. Nangis. Masa lo nangis? Serius beneran, nangis. Ngelihat anak orang. Anak lo kali itu? Bukan. Masa tiba-tiba jadi anak. Aneh juga sih ya. Tiba-tiba dia bilang papa gitu. Akhirnya kita ketemu enggak sih? Cuman ya nggak tahu itu momen dimana aku ngerasa kok gue ngelihat anak orang aja mengucapkan selamat tinggal buat sekolahnya itu nangis gitu kayak terharu gitu loh. Terus yang anak sebelahnya juga baca nangis juga. Gurunya naik ngomongin soal apa namanya makasih telah ngasih kesempatan saya mendidik anak-anak ini, nangis juga. Lo doang apa banyak yang lo lihat nangis? Waktu itu kan Nisa nangis juga. Mikirin bayaran kali. Mikirin bayaran apa nih? Mikirin bayaran sekolah juga bikin nangis. Iya sih. Setelah keluar dari situ ya. Iya. Cuman begitu lo lihat anak lo Alia tampil, perasaan lo gimana? Ketawa. Karena dia pakai kostum dinosaurus kan. Jadi kayak aneh aja gitu. Kayak ngapain sih pakai kostum dinosaurus terus yang joget ini? Malah justru makanya aku bilang ke Nisa, giliran anak orang ini gua nangis, tapi kalau misalnya si Alia tampil malah ketawa gitu. Bangga, ada rasa bangga nggak? Dia jadi dinosaurus soalnya kayak. ngerti gak sih? Maksudnya kayak bangga. Gua bangga anak gua jadi dino kan. Kan aneh juga ya. Kalau yang lulus itu kan dia udah baca, kan. Oh gua bangga nih anak gua ini. Itu kan si Alia jadi dinosaurus gitu kayak, wah bangga nih anak gue bisa. Ya kan dia punya keberanian untuk ditonton orang aja harusnya. Kalau gue sih udah bangga ya. Oh iya bener. Ya kalau kebanggaan itu sih ada ya. Walaupun kemarin kata guru-gurunya pas latihan tuh setelah selesai dia latihan, si Alia dadah-dadah ke guru-gurunya. Jadi kayak misalnya, oke selesai gitu kan. Terus Alia jalan ngelilingin pura-puranya kan panggung kan. Digini-gini dadah-dadah ke semuanya, dadah. Terus guru-guru bingung. Si Anissa cerita juga ke aku kan. Nah ternyata si Alia itu kayaknya inget dulu pas show Cerita Cintaku yang sebelum-sebelumnya, dia pernah aku ajak ke atas panggung. Dan pas dia keluar dari panggung, dia dadah-dadah. Disuruh kan, ayo kak dadah-dadah dia. Nah jadi kayak dia tuh masih inget gitu. Oh yang namanya perform itu setelah selesai gue harus ngedadah-dadahin para penonton. Tapi kebawa ke acaranya dia jadinya. Ya, paling aku ingetnya gitu doang kayak, oh bangga juga ya si Alia udah bisa manggung lagi, udah punya keberanian, masih ingat ketika dia dadah-dadah ke penonton, paling gitu sih. Lo apa sih yang lo rasakan? Apa? Maksudnya? Dengan lo dulu yang belum punya anak, kan gue kenal lo dari lo belum married. Iya bener. Terus marriednya kebetulan sama temen gue lagi. Betul, sama Mama Dede ya? Bukan. Iya. Terus sampai punya anak. Sama Anissa gitu ya. Lah, ngerasa perubahan apa di lo? Apa tuh? Rasa kayak dulu kan lo bilang orangnya gak kepedulian, cuek. Iya, banyak yang bilang aku gak punya hati, cuek, ada yang bilang sombong lah, inilah itulah. Aku emang orang yang agak susah bergaul sih dari dulu. Dan maunya di rumah aja, kalau ketemu orang juga canggung. Makanya kadang-kadang orang kalau ngelihat aku asli kan kayak, kok dia pendiam banget, kok dia gini banget gitu ya. Padahal emang orangnya gitu aja. Setelah ada Anissa, untuk urusan bersosialisasi kayaknya masih sama ya. Kayak si Anissa itu dulu pas awal-awal nikah masih kayak ngajakin malam mingguan gitu. Aku mau nongkrong sama teman-temanku, ikut yuk. Terus selalu aku tolak kan. Nah sekarang dia udah nggak ngomong, dia cuma datang bilang aku pergi ya, langsung pergi. Tiba-tiba IG story sama yang lain aja gitu, sama teman-teman dia gitu kan. Nah kalau untuk urusan itu nggak ada yang beda. Tapi lebih ke bahwa lebih seneng untuk mikirin anak aja sekarang gitu loh. Kayak pengen buru-buru pulang ketemu anak, kadang-kadang nongkrong di kamarnya dia. Jadi lebih ada rasa pengen bersosialisasi tapi sama anak sendiri.
Iya nggak sih, kayak aku sih ngerasa perubahannya itu. Terus suka beli mainan buat anak, karena kan ada rasa bersalah juga ya. Kerja kan kadang suka sampai malam, terus lama nggak ketemu anak, jadi kompensasinya tuh beliin mainan, yang gitu-gitu sih. Cuman tapi untuk sosialisasi sih masih sama. Kayak kemarin di acaranya si Ale aja, aku tuh juga nggak ngerti gitu mau ngapain. Banyak banget ibu-ibu, banyak banget bapak-bapak gitu. Ini gimana? Apa yang diobrolin tuh mau apa sih? Gue juga nggak tahu kalau gitu. Iya kan? Lo ngobrol gak akhirnya? Maksudnya salaman sama ini bapaknya ini gitu. Ya kemarin tuh ada Rifki Balwell, ada Rian Delon juga. Jadi ya paling ngobrol sama mereka gitu. Tapi abis itu juga kita misah sendiri-sendiri juga sih. Maksudnya bingung juga gitu. Mau ngomong apaan sama orang tua murid yang lain gitu? Iya, tapi kan kalau mereka kan kenal juga udah pernah kenal ya. Jadi enak gitu. Maksudnya topik ada aja gitu. Tapi kalau sama yang baru kenal kan bingung juga gitu. Anak lo di sini. Oh iya, anak lo juga. Oh iya, sama ya. Iya gitu kan. Ya ketemu di situ. Lagi gitu kan. Ngerti gak sih maksudnya kayak Iya. Mau gimana lagi topik apa? Belum lagi kalau lagi di Playtopia kan. Ya. Di Kemang Village tuh kan suka banyak orang tua juga nunggu kan. Nah, itu kadang kita juga sebelah-sebelahan. Ya. Nah, itu obrolannya juga bingung gitu mau ngapain gitu loh. Kalau anak lo ada playdate gak sih sama teman-temannya? Teman sekolah? Itu anehnya ya. Kayak sekarang kan namanya playdate ya. Iya. Playdate itu adalah ketika orang tuanya yang ngaturin jadwal anaknya main sama anak orang lain kan, sama anaknya dia gitu. Betul. Kan. Kalau zaman kita kan namanya main ya. Iya. Iya kan? Itu cuma main doang. Ini sampai harus diaturin jadwalnya sama anak, itu juga agak bingung sih. Biasanya yang ngatur tuh si Anissa tuh. Tapi lo nggak pernah ikut kalau ada lagi playdate? Playdate? Iya. Playdate nggak nungguin gitu nggak pernah. Emang biasanya gimana sih prosedurnya kayak? Ada prosedur. Iya, maksudnya kayak gimana sistemnya? Emang diaturin sama orang tua? Ya, yang deal-dealan anaknya atau orang tua dong. Orang tuanya. Iya. Misalnya lagi ketemu nih. Biasanya tercetus dari anaknya tuh. Oh, mau pengen main sama ini, nah ntar diaturin dia. Misalnya anak gue bilang pengen main sama si A. Oke. Nanti istri gue akan telepon bapaknya. Masa telepon bapaknya? Ibunya si A. Ibunya nanya kayak ada proposalnya atau main di mana, di rumah siapa? Oh gitu. Gitu. Terus ada kayak syarat-syarat nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kayak makannya harus apa? Oh. Mainannya boleh yang gimana? Mungkin kayaknya ya. Iya. Tapi kalau misalnya di sini mau makan, misalnya playdate di rumah gue nih. Nah terus anaknya mau makan, nah nelfon dulu tuh istri gue, boleh nggak dia makan ini? Boleh gitu. Agak ribet lah jadinya memang lah. Kenapa dulu tuh nggak gitu ya? Maksudnya karena kita nggak bilang sama orang tua. Dulu kan main ya justru nyolong-nyolong. Tinggal main aja gitu. Oh, oke. Sekarang memang banyak syaratnya sih. Iya. Mau berenang aja juga banyak bawa ini, bawa itu. Kalau berenang ya soalnya kalau kayak sekarang ya semua itu harus sistematis gitu. Kalau dulu kan kita main aja. Kadang-kadang dipanggil sama teman di depan pagar kan. Langsung keluar. Radit main yuk, keluar terus udah gitu ngumpul cuma ngeliatin koreng kan biasanya kan. Tahu ya kayak teman punya koreng. Iya. Abis ini nih gitu. Terus udah kita bahas itu doang gitu. Nah, kalau sekarang orang tuanya kayak istri gue itu termasuk apa ya, sesuatu yang diprioritaskan itu playdate jadi mata. Karena dia juga akan ikut main juga ketemu temannya mungkin gitu kali ya. Oh, jadi istrinya Bang Abdel itu juga suka playdate karena sekalian ketemu sama emaknya. Terus mereka ngobrol tuh. Atau misalnya playdate-nya di tempat-tempat bermain, mereka tuh makan atau ngopi, anaknya didiemin aja di situ. Iya. 1 jam 2 jam mungkin alasannya doang. Iya sih, yang penting bisa ketemu ya. Cuma kalau aku sih menikmati masa-masa ngelihat anak mulai tumbuh gede ya. Maksudnya dalam artian kalau dulu kan masih bayi nggak bisa diapa-apain juga gitu. Interaksinya masih terbatas ya. Terbatas. Sekarang tuh mereka udah bisa ngobrol. Paling seneng tuh kalau bikin cerita sama mereka. Jadi tiap malam tuh kita lagi bikin cerita soal mermaid sama krokodil. Oke. Jadi Putri Duyung sama buaya.
Nah itu requestnya macem-macem tuh. Ketemunya di mana itu? Nah makanya aneh-aneh. Kadang-kadang aku lempar ke si Alea Kan gitu. ekosistemnya beda itu. Makanya. Putri Duyung sama buaya yang satu laut, yang satu sungai. Soalnya kan sambil ngarang Bang Abdel. Jadi kayak, oke Alea mau cerita apa? Mau cerita mermaid mau ketemu siapa? Terus tiba-tiba adanya nyelutukan krokodil gitu. Oke, ya udah mermaid ketemu krokodil. Ini settingnya di mana nih gitu? Settingnya di mall. Mall mau ngapain? Mau beli mobil. Oke, kita mulai ceritanya ya. Terus sambil Agak aneh ya. iya, sambil ini aja, sambil ngarang aja. Suatu hari krokodil ketemu sama mermaid gitu-gitu aja udah. Tapi mereka menikmati. Iya. Karena Kalau kan- main ini gadget, anak lo? Gadget itu cuman setiap hari Minggu. Oh. Jadi kita bilang ke mereka, kalau kalian mau pegang gadget, itu hanya boleh hari Minggu. Kalau mau nonton, itu hanya boleh hari Minggu. Awal-awal itu protes tuh. Bakar ban lah, macam-macam lah pokoknya. Cuman lama-lama mereka tahu bahwa kalau mereka protes, tetap nggak dikasih juga. Jadinya ya udah. Sekarang tiap hari Minggu. Persoalannya adalah mereka merasa bahwa semua tuh harus adil. Jadi kalau ibu bapaknya juga nonton gadget di hari kerja, bukan hari Minggu, mereka protes biasanya. Terutama si anak yang paling gede nih. Pak, ini kan bukan hari Minggu. Nono ya, nono. Jangan nonton, Pak. Oke, iya Kak, gitu. Terus lu main game di mana? udah nggak pernah main game aku sekarang. Oh, udah nggak main. Udah nggak pernah. Terus gimana kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan di gadget? Ya bisa di kantor atau di kamar. Oh, gitu. di rumah kelihatan anak nggak megang gadget sama sekali. Lebih ke kayak kalau misalnya ketahuan nonton, dia juga jadi protes kan. Kayak kok gua nggak boleh nonton, lu boleh gitu. Ya kasarnya gitulah. Nah yang paling kentara kan suara Netflix kan. Iya. Karena kan dedeng gitu kan. Iya. Nah itu dia suka notice tuh. Tapi kalau laptopan kan kerja juga, ya nggak apa-apa sih. Anissa kan juga sering bikin video-video gitu tuh. Itu bikinnya di mana? Itu bikin dia punya ruangan sendiri di rumah. Oh. Dia ada ruangan khusus. Lu bisa emang? Baru 2 anak itu udah bisa ranjang. Anissa punya ruangan sendiri di rumah. Iya, Tiap siang kalau makan bawa pakai tray kan, tinggal ditaruh. Thumbnailnya nih Radit bisa ranjang nih. Tinggal ditaruh di bawah. Di penjara ternyata Anissa selama ini. Kelihatannya. Kalau lapar kan tinggal bunyi bel. Iya. Enggak, dia punya ruangan sendiri. Iya, buat dia ngapa-ngapain lah. Buat dia kerja, buat dia apalah. Iya. Jadi nggak kelihatan juga sama anak-anak. Maksudnya anak-anak kan ngeliatnya itu main-main juga ya. Kayaknya mereka udah ngerti bahwa syuting itu kerjaan gitu. Udah. Kadang-kadang juga si anak yang paling kecil ini kan kakaknya yang sering dapat kerjaan ya. Iya. Si Alia itu kan suka dapat brand apalah inilah itulah. Si adenya itu kadang suka FOMO. Jadi adenya ini paling FOMO dia, paling nggak mau ketinggalan dia. Umur padahal masih 3 tahunan, tapi kalau ngeliat kakaknya ngapain atau orang lain ngapain yang lagi ngetren gitu, dia pengen ikut. Iya. Kakaknya pengen keluar kamar digandeng, dia udah langsung kayak gandeng aku juga. Iya emang gitu sih ya. Iya kan, kalau masih kecil kan. Kemarin dia ikut War Coldplay kan jadi calo tuh. Cuman ya adenya ini paling yang sekarang minta syuting justru. Kayak aku juga mau syuting gitu. Anak gue itu kakaknya punya masalah, dia juga pengen punya masalah. Oh gitu. Saking nggak mau ketinggalannya sama kakaknya sakit, dia juga langsung gituin supaya diperhatiin. Iya. Emang kayak begitu ya. Kayaknya emang ini sih kayak pengen mungkin dapat perhatian juga kali ya. Kalau ada satu yang gimana, yang satu lagi juga pengen ikutan. Itu sih aku lihat sih. Tapi jadi menyenangkan sih. Jadi udah jarang main game juga. Dulu kan suka main game, teman-teman semua di game. Sekarang juga udah mulai jarang. Pokoknya semua buat anak sih sekarang. Parenting ada nggak lo? Apa tuh? Menerapkan ilmu parenting. Aku belajar banyak buku parenting sih. Ada beberapa buku memang gitu. Dan lo terapkan gitu memang? Dan diterapkan ya. Apaan gitu yang misalnya? Satu buku yang bagus tuh namanya Thrivers. Jadi gimana? Kok bisa ada anak yang ketika kena masalah dia malah nyala. Iya. Tapi ada juga anak yang di kehidupannya dia malah jadi mundur kalau ada problem atau apa. Nah buku ini ngajarin sama ngasih tahu kenapa sih kok ada anak yang mau berjuang, ada anak yang tidak mau berjuang. Nah salah satu key point-nya adalah
katanya itu kalau misalnya orang tua yang terlalu menolong anaknya dari kecil, misalnya dia salah dibenerin, terus dia nggak bisa ngerjain sesuatu, orang tuanya yang ngerjain, itu ketika gede malah justru akan susah ketika menghadapi masalah karena tidak terbiasa dengan itu. Oke. Jadi kalau anak kita kelihatan kesusahan, jangan serta-merta langsung dibantu atau ditolong. Justru biarin aja dia tahu bahwa kadang di dunia ada penolakan, kadang di dunia ini ada yang sulit untuk mereka coba nyelesain sendiri. Tapi kan suka nggak tega kita. Itu dia. Itu kan iya benar-benar. Naluri orang tua pasti pengen bikin anak gampang hidupnya gitu. Iya, itu dia. Kayak contohnya apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah ada masalah apa deh si Aca di sekolah. Dia sempet berantem apa gitu sama temennya, terus ya kita kasih tahu dulu bahwa kalau misalnya temennya kayak gini, kamu omonginnya kayak gini dulu, nggak serta-merta langsung ini ada apa sih ini gurunya atau orang tua, nggak gitu sih. Maksudnya kita coba urai dulu aja gitu. Biar si Acanya juga bisa berani untuk ngasih tahu bahwa aku nggak suka kayak gini gitu loh. Yang gitu-gitu sih kita coba pelan-pelan gitu. Tapi kan namanya juga baru belajar ya. Jadi kita nggak tahu gitu. Iya. Tapi kan masalahnya itu kan menurut gue ya, itu bisa ada keberanian kalau kita di dalam rumahnya juga udah mulai ngajarin dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi permasalahannya kalau gue ya sebagai orang tua itu cenderung kasihan kalau mereka menyelesaikan. Contoh misalnya mau ngambil gelas nggak nyampe, mau ngambil gelas nggak nyampe, ya gue akan ambilin. Dia bisa kan sebenarnya sih nyampe, ada caranya gitu untuk nyampe gitu, tapi akhirnya gue ambilin. Berarti sekarang semua rak gelas nggak akan contohnya itu doang. Di lantai. Yang terlintas di gue aja itu, maksudnya ada hal-hal yang pulang pergi, sepatu misalnya dia buka, ya otomatis akan ada yang ngambilin untuk naruh di tempatnya gitu. Oh iya, kalau aku nggak sih. Kalau aku justru ya itu, sepatu dia buka sendiri, taruh sendiri. Ini contoh. Iya. Tadi pagi si Aca itu, anakku yang paling kecil, dia mau ke kamar ibunya. Ya, kamar kita juga. Tapi maksudnya dia nggak apa-apa, udah tahu kok kita. Kan ada ruangan sendiri. Bukan, nggak, maksudnya kamar mau ke ibunya. Mama. Kan mau ke mama, maksudnya gitu. Lagi mau ke mama, papanya lagi di situ gitu maksudnya. Ya papanya lagi di tempat lain dia. Nggak apa-apa, dia terus terang aja. Orang Solo yang berikutnya apa cerita? Sebelku. Nah kan pas. Isinya sebel semua. Iya. Terus mau ke mama, dia bilang gitu kan. Ya udah yuk ke mama, tapi Aca mau bawa mainan, dia bilang. Aca mau bawa mainan apa? Mau bas. Dia ada mainan bis-bisan gitu kan. Nah, itu ditaruh sama dia di tempat mainannya dia, kayak kontainer gitu. Ya udah Aca ambil aja gitu. Kan naluri pertama kita kan mungkin kayak Aca mau bawa bas. Terus kita cariin bas yang mana, Ca? Gini. Aku tahu tuh kontainernya sebelah dia, aku di depannya si Aca. Oh ya udah Aca ambil aja dulu, papa tungguin. Terus itu kan bukanya agak susah tuh. Lagi-lagi naluri pertama kita kan pasti langsung bukain. Kita buka kayak gini, kontainer kita buka, dia nyari-nyari ngudek-ngudek, dia selesai baru kita tutup kan. Nah, yang tadi pagi sih aku biarin dia buka sendiri dulu. Baru kalau dia emang bener-bener nggak bisa, oke Ca nggak bisa ya, sini biar papa yang buka gitu. Tapi kalau aku biarin dia dulu. Jadi dia kotek-kotek dulu, udah selesai, baru dia bukanya juga ketahan di kepala dia kan plastik gitu kan. Dia tahan kayak gini, baru dia ambil, baru dia tutup gitu. Hal-hal kecil gitu aja sih. Hal kecil seperti itu sebenarnya bisa ngedidik anak-anak ya untuk aku nggak tahu bener apa salah ya, karena dalam lagi-lagi juga aku juga sembari belajar ya. Cuma gara-gara buku itu sih aku mencoba ngerasa bahwa kalau anak punya kesempatan menyelesaikan masalahnya sendiri, kita kasih dulu aja gitu. Toh juga kan nggak harmless ya. Kecuali kan kalau masalahnya kan nggak berat kan, kecuali kalau dia tiba-tiba ikut slot gitu kan kita. Anak-anaknya ada yang protes bakar ban. Mau diajakin ikut slot, kamar istri pisah, ternyata ternyata tidak seindah itu ya. Iya. Cuman ya banyak belajar juga sih. Dulu kan lucunya ya, pas di podcast sama Om Deddy, dulu tuh aku bilang aku nggak, sebenarnya daripada punya anak yang pinter, lebih seneng punya anak yang penasaran. Itu pas si Alia masih bayi itu. Jadi apapun yang kita lakuin di rumah,
gimana caranya supaya anak kita tuh punya rasa penasaran. Jadi tuh udah aku coba rancang tuh. Nah kemarin tuh seneng banget karena di sekolahnya Alea si anak-anaknya difoto, ditaruh di dinding tuh. Dan ini si paling friendly, tahu nggak sih? Yang kayak anak ini, namanya siapa? Paling friendly. Ini paling berani gitu. Nah si Alea tulisannya The Curious Dino gitu, dinosaurus yang penasaran. Jadi aku ada rasa kayak, aduh seneng juga nih anak gue tumbuh jadi anak yang punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Paling nggak di sekolahnya udah dinotis ya, minimal di situ. Iya. Dit, tapi sekarang lo lagi sering kemana-mana, Dit? Iya benar-benar. YouTube kemarin, kenapa, Dit? Mau promo cerita sebelku. Ya kan dulu sebelumnya juga lo banyak show juga, nggak promo-promo juga. Iya kan ini, maksudnya kan kadang-kadang kalau kita kan di YouTube suka minta tolong sama teman-teman kan, kayak Bang Abdel kan juga suka gitu kan. Mau ada special show nih, numpang dong ngobrol gini, ya udah ayo gitu kan. Nah pengen juga gitu, nyobain juga gitu promo di tempat-tempat lain. Jadi ya lagi ada show cerita sebelku. Aku lagi keliling kemana-mana mau ngomongin itu juga sih. Itu apa sih cerita sebelku? Show ini lanjutan dari cerita cintaku itu? Iya, cerita sebelku itu sama sih. Ada stand up-nya, ada penonton maju ke atas panggung, penonton ceritain cerita sebelnya, nanti kita bahas di atas panggung. Ya gitu doang sih gitu. Tiketnya udah sold out di yang kemarin gitu. Terus promonya buat? Mengasih tahu bahwa sold out. Enggak. Kita mau buka lagi Bang Abdel. Kita mau buka lagi. Belagu banget ya? Enggak. Soalnya seluruh ini? Enggak. Kita baru buka 3 show. Oke. Terus udah habis. Nah kita mau buka lagi. Maksudnya 3 show di mana? Di Jakarta. Sama 1 nyelip di Tangerang. Di Jakarta berapa show? Baru 2. Dua-duanya udah habis? Dua-duanya udah habis. Sama yang di Tangerang juga? Tangerang 1. Tangerang juga udah habis. Jadi 3 show pertama udah habis. Nah, aku nggak tahu tayang kapan sih yang ini. Cuman kita lagi nyiapin show lagi buat di Jabodetabek lagi. Gitu. Abis itu nanti mungkin baru ke kota lain gitu. Jadi sebenarnya woro-woro juga lah kalau buat teman-teman yang nonton YouTube-nya Bang Abdel. Kalau aku mau ada cerita sebelku, mau ada show lagi gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Beli tiketnya? Di ceritasebelku.com. Di situ. Harganya 275. Apalagi nih? Berarti satunya 37,5 dong kalau 275. Iya juga sih. Murah juga 275 ya. 275. Kapasitas berapa, Dit? Sold out semua, seribuan semua? Kemarin itu total ya, kemarin 2000-an lah, 2.500 lupa lah total segitu. Cuman aku kan nggak suka show gede. Jadi nggak terlalu suka yang gede-gede banget gitu. Kita biasa main di 500, 700. Kalau ada yang 1.000, ya 1.000 gitu. Jadi ya segitu-segituan aja. Mau berapa show ini, Dit? Maunya sih kemarin cerita cintaku tuh 50 berapa? 55 ya. 55 show. Yang cerita sebelku rencananya mau lebih banyak rencananya. Karena kotanya kan juga lebih banyak. Tapi baru 3 nih. Baru tiga. Itu sebenarnya sih aku bikin ini karena pas yang 55 show cerita cintaku, setelah selesai show itu aku sedih Bang Abdel. Karena? Nggak tahu, sedih karena nggak ada show lagi gitu loh. Kayak itu kan lama ya, 10 bulan kan 55 show itu ya. Tiap minggu ketemu penonton, ketemu panggung dan seneng gitu. Tiba-tiba nggak lagi itu bikin sedih. Jadi berminggu-minggu perasaan berat banget gitu loh. Dan akhirnya ya sampai ngobrol kemana-mana, aku coba bikin nulis materi baru ya, kekumpul latihan dan akhirnya happy lagi gitu. Sekarang bisa bikin show lagi. Ini berarti show lo yang keberapa, Dit, cerita sebel ini? Maksudnya gimana tuh? Kan cerita cinta berapa? 55. Udah selesai. Enggak, maksudnya satu paket itu cerita cinta kayak dua kali deh, enggak ya? Ada cerita cinta 1, cerita cinta 2. Oh ya, cerita cintaku yang 2019. Oke, ya. Itu udah tour, tapi itu nggak banyak, paling cuma 20-an ya. Kalau nggak salah. Terus 20 banyak lagi dia. Oh, iya. Ya dibanding yang setelahnya kan. Dibanding yang 21 ya. Iya, abis itu iya benar. Iya. Abis itu cerita cintaku 2022. Iya.
Itu 55 show, betul. Abis ini cerita sebelku yang sekarang. Ya. Artinya kan lo mulai pertunjukan stand up itu 2019, padahal lo udah lama stand up gitu. Mulai tur? Iya. Kenapa baru 2019 baru nggak? Karena di rumah ada anak sama istri. Jadi kayak supaya nggak ketemu. Meskipun kamarnya beda. Kan rumahnya masih satu. Sebenarnya rumah si Anissa ada pavilion. aksesnya beda. Kalau Pak mau gojek aja titiknya beda. Enggak. Tapi ya kenapa mau tur ya? Yeah. Kenapa mau tur? Karena waktu itu aku sempat ngeledekin Panji juga tuh, ngapain sih lu tur bikin capek doang gitu kan. Tapi aku tuh yang kemarin tuh bikin cuman sekali doang ya, SUCRD tuh yang stand up comedy Raditya Dika kan cuman Jakarta. Tapi lama-lama kan banyak yang minta. Terus penasaran juga, coba di luar kota. Waktu itu yang cerita cintaku yang dulu juga pengen nyoba di Bandung doang. Ternyata di Bandung seru banget, ramai banget, ketemu penonton baru, orang-orang yang belum pernah aku temuin sebelumnya gitu kan. Akhirnya bilang ke Puput, ya udah deh kita tambah lagi ke Jogja kemana. Rame juga, seru juga. Ya udah deh kita tambah lagi ke Sumatera, rame juga ya. Akhirnya lama-lama ya udah tur aja gitu. Iya. Lo ngambil job ini gak sih? Corporate. Kayaknya nggak bisa deh, nggak kayak gitu-gitu. Tapi udah pernah? Dulu pernah, tapi kayaknya nggak ngerasa bisa aja gitu. Kan banyak teman-teman yang lain yang jagonya emang di corporate kan. Iya. Kayaknya aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku tuh lebih karena materi stand up itu super personal banget. Iya. Yang sekarang ini bener-bener ngomongin keluarga, ngomongin istri, ngomongin keresahan diri sendiri. Jadi agak aneh aja gitu kalau bawa ini corporate materi-materi kayak seperti itu gitu loh. Iya. Dan lebih seneng untuk ketemu orang yang memang pengen nonton. Kalau show kan emang orang pengen nonton kita dan tahu kita siapa. Jadi jadi lebih nyambung aja. Kayaknya aku nggak berbakat di corporate sih kayaknya. Iya. Ini banyak banget anak-anak stand up yang bikin setelah pandemi. Sambil minum ya? Boleh. Lo ngerokok nggak sih, Dit? Enggak. Iya. Lo ngerokok ya? Boleh. Aman nggak gue ngerokok? Aman. Cuma aku baru 3 bulan sih, jadi nggak apa-apa. Ternyata masih baru nih. Si stand up rame banget, anak-anak lagi show. Iya, banyak banget. Gimana lo ngeliatnya tuh, Dit? Ya bagus. Cuman ya kadang-kadang ada teman-teman yang udah lama nggak stand up, terus ngelihat aku tur 55 yang kemarin itu, ada beberapa ya teman-teman lama yang nelpon, anak-anak komik. Gue juga pengen ini dong, ngobrol yuk, cara lo nulis gimana. Karena ternyata banyak banget teman-teman yang mungkin karena udah main film, udah apa segala macam, pengen balik lagi ke stand up kan. Terus penasaran juga, lu nulisnya gimana? Lu kan juga udah lama di film, apa tiba-tiba lagi pengen stand up lagi. Akhirnya jadi banyak sharing sama teman-teman yang lama sih. Iya. Dan kalau ngeliat yang teman-teman yang baru-baru juga, kayak misalnya Rais kan baru mau bikin spesial, itu juga makin banyak tuh yang kayak gitu. Seneng sih ngeliatnya, jadi kan makin rame. Comika tuh bikin, karena ada tempat di Comika yang bikin anak-anak yang baru stand up itu punya kesempatan untuk bikin show sendiri dengan penonton yang 70 sampai 100-an orang. Jadi banyak yang berani gitu. Aku lagi sering sih ke Comika nontonin temen-temen. Kayak iseng aja datang nonton gitu. Bintang BT terakhir ya, Bintang BT datang juga. Lu juga ya ada situ ya? Enggak ada. Oh enggak. Kok tahu, Man? Ya lihat sosmed aja. Anjay. Iya, ini anak-anak yang udah main film, terus di TV, begitu. Kalau gua ketemu udah ditanya mau stand up, udah agak kebingungan karena keresahan udah hampir tidak ada kata-katanya. Bener ya. Nah sebenarnya ngegali itunya gimana tuh, Dit? Kalau lu juga kan udah hidup mapan, pensiun pun sebenarnya udah bisa. Kalau dilihat dari situ secara teknis sih ya, maksudnya pensiun udah bisa, apa segala. Technically ya, secara teknis ya. Cuman kan aku nggak punya temennya, maksudnya kayak jarang bergaul ya. Jadi panggung itu, aku menilai panggung itu sebagai tempat aku berdialog gitu. Itu it's a conversation, itu percakapan gitu. Jadi yang kita mau tampilin di panggung, ya apa yang mau kita bicarain. Ya mungkin kita nggak ketemu orang-orang untuk kita ngomongin ini gitu. Makanya menggali keresahannya jadi lebih mudah karena kita jadi sangat berterus terang di atas panggung, pemikirannya apa segala macam. Dan itu kan hanya di panggung. Nggak boleh direkam apa segala macem. Jadi kita ngerasa aman buat ngomongin itu kan. Kalau aku pribadi karena keresahannya lumayan banyak,
yang jarang diomongin ke orang secara langsung. Jadi menulisnya ngegalinya lebih mudah gitu. Tapi memang benar, ada banyak teman-teman juga yang persis pertanyaannya kayak gitu. Kok gue udah nggak punya keresahan lagi, gimana sih cara ngegalinya? Ya biasanya kalau kita ngobrol sejam 2 jam sih suka keinget sendiri juga gitu. Oh ya ternyata gue punya keresahan soal ini ya gitu. Hanya perlu diingatkan aja sih kadang-kadang gitu. Soalnya kayak kadang nggak mungkin lah orang nggak punya keresahan. Iya, ya. Pasti ada kan. Iya. Cuman yang nggak dipikirin aja ya. Kalau waktu susah jadi kepikiran banget, punya masalah gitu. Bener. Ya gimana ya? Kayak kemarin datang ke acara joget-jogetnya Alea itu keresahannya juga banyak banget itu, dari mulai sekarang foto booth itu juga aneh-aneh kan, kayak yang foto ngelingkar itu harus ngapain, 360 itu 360 harus ngapain, terus acara anak-anak tapi orang tuanya juga harus bawa dress code, ya kan, maksudnya kok jadi kita jadi harus ada dress code juga, ya itu mungkin karena aku tipe ya lebih suka mikirin yang kayak gitu-gitu ya, jadi dapat aja gitu, ini kok gini ya, kok gitu ya gitu sih. Iya. Terutama anak-anak yang dulu mungkin susah secara finansial, awal-awal stand up, begitu sekarang secara finansial udah tercukupi ini itunya, jadi agak kurang punya keresahan katanya gitu, karena semua masalah yang dulu dia rasakan udah bisa tertutupi sekarang. Harus yang lebih personal lagi berarti ya. Sebenarnya banyak ya, Dit. Tapi itu kan berarti kegelisahan dia itu kan berarti kegelisahan dia adalah kok dengan gua mendapatkan sesuatu yang lebih, gua jadi kehilangan hal yang ngebuat gua segede ini kan. Berarti hal-hal yang hilang ketika kita sukses kan. Orang tuh ngelihat kesuksesan tuh menyenangkan, tapi buat kita ada hal-hal yang kita hilang gitu di antara semua ini gitu. Itu kan sebuah keresahan juga. Apa sih yang kita nggak punya lagi setelah kita sukses? Kesulitan-kesulitannya kayak gimana sih? Itu kan kita bisa ngomongin itu juga. Banyak sih sebenarnya. Dari mulai anak udah mulai tumbuh seperti ini kan, itu juga banyak keresahan yang aku dapetin juga gitu. Yang udah mulai bisa nolak. Dulu tuh kita pikir kayak kalau kita lihat semua film kan anak pasti mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya. Tapi ketika kita mendapat penolakan dari anak pertama kali kan kayak bisa nolak ya ternyata ya gitu. Itu kan juga pasti buat kita kepikiran gitu. Banyak sih pasti sih. Belum ada ditolak sama Alea? Sering kayak kakak mau temenin papa ini nggak, dengerin lagu ini gitu, nggak maunya main sama ini gitu misalnya. Jadi ya sering lah kayak gitu. Lo ngajakin dengerin lagu sih? Ya kan lagi sendirian, kayak misalnya bosan aja gitu, mau dengerin lagu, mau ngajak anak juga, mau dengerin lagu juga nggak gitu. Anak gue sih yang gede udah sering nolak malah. Ya, WhatsApp umur berapa? 15. Wah 15 udah gede banget sih. Iya. WhatsApp nggak dibales. Oh ya? Sakit hati dah. Cuman di read doang. Terus bilangnya apa? Sorry ketiduran gitu. Tenggelam. Kan gue bikin grup ya. Bikin grup isinya 4 tuh. Pertama pernah nih, gue bikin grup waktu anak gue 2 tapi yang satu masih bayi, yang satu udah bisa WhatsApp. Bikin 3. Live dia. Gila. Yang bayi? Bukan. Iya. Yang si Latisha ini si kakak live. Kenapa dia live? Banyakan ngomong katanya. Aduh sedih banget. Iya. Terus kakak ini ya kayak gitu. Yang tapi emang Bang Abdel ngomongin dia di situ. Nyuruh dia. Iya. Apa misalnya apa? Kakak jangan lupa ini ya, kakak gitu di grup keluarga. Iya, di grup keluarga. Dia merasa risihnya di sebelah mana? Ya karena kebanyakan ngomong kali, maksudnya dia misalnya gue lagi ada di tempat syuting gitu, kakak lagi ngapain ini, mana coba lihat gitu. Dia nggak mau dia. Nggak mau. Kayak ditanyain mulu gitu. Nggak mau dia live. Aduh. Iya kalau masa itu tiba bingung juga sih. Iya, dia live. Akhirnya gue berdua, gitu. Masa grup berdua istri gue doang. Akhirnya jatuh. Akhirnya gue lebih bebas ngomongin anak gue akhirnya. Biasanya kan ada grup yang nggak ada dianya tuh. Tapi terbuka nggak kalau aku gabung di grup? Saya kan buat gantiin aja gitu. Iya. Kayak postingan gue nggak di love aja gue ngerasa sama anak. Kalau itu aku nggak ini sih. Ya kan lu belum punya Instagram anak. Iya makanya aku nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya postingan lu nggak di love anak gue ya. Kalau istri?
Kenapa? Nge-love. Harus nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tapi apa bedanya sama anak? Nggak tahu deh. Kalau cuman istri gue kalau gue story yang ada dianya gue nggak tag, dia agak udah mulai nggak nge-tag gitu. Nah dia habis itu dia story yang ada gue nya dan gue nggak di tag. Dibales gitu, dibales ya. Kalau aku sih nggak, paling si Anissa yang kayak gitu. Aku abis post ini belum ada love dari kamu ya. Bilang, oh iya, emang belum ada sih. Gitu. Emang nggak kelihatan juga ya. Aku sih bingung gini ya, kayak kita tuh kadang lupa bahwa anak itu memang merdeka dengan dirinya sendiri kan. Dia emang hidup sendiri gitu. Kadang-kadang kita suka kayak ada keinginan anak harus ngikutin kan. Kayak tadi kan, gue ngepost mau di love, papanya minta ditemenin kok ditolak. Tapi ya itu kita lupa kadang dia kan memang punya keinginannya sendiri, itu aja sih. Mencoba untuk memahami itu yang mungkin sebagai bapak baru agak sulit juga. Kalau anak gue kayak nggak pernah ini deh. Bahkan nge-repost aja dia nggak mau. Nge-repost story yang ada dianya terus dia gue tag gitu, gue repost. Kenapa sih kak nggak mau nge-repost? Enggak gitu. Kayaknya malu kali ya. Kayaknya kakak malu punya bapak pelawak? Enggak. Enggak, maksudnya kayak kalau temen yang ngeliat kan, sama bapaknya masih deket gitu. Iya kan? Iya gak sih? Emang harus jauh ya? Enggak, dulu kan gini kan? Dulu kan ingat gak pas zaman SMP diantar sama bokap nih, ya kan ke sekolah. Kan kita nggak mau kelihatan kayak dicium pipinya, ya nggak sih? Kayak gengsi gitu. Mungkin anak zaman sekarang gengsinya di situ. Kalau dia ngepost sama bapaknya, teman-teman nih, anak papa gitu kali. Iya mungkin ya. Karena kalau di akhirnya gue paksa ini harus di repost, dia akan pakai caption disuruh gitu. Aduh Latisha, kakak deh. Apa enggak Latisha bikin IG sendiri, tapi khusus buat ngepost foto Bang Abdel? Buat apa? Udah mulai ada yang deketin nggak? Udah. Terus gimana tuh perasaannya? Kayak ya udah gitu. Enggak, gue agak canggung jadinya. Pasti izin ya? Kayak keluar sih belum ya, ngajak keluar ini segala macam belum. Tapi gitu. kesini Om. Tapi kesini, tapi sama temen-temennya nih awal-awalnya gue tahu nih, ini anak yang ini kayaknya yang gebetannya dia nih datang kesini rame-rame gitu. Yang izin dia, yang cowok itu? Enggak. Om kita syuting wawancanda bentar ya. Udah. Enggak. Enggak cuman ya nggak ini apa nggak ngomong Om kita dan teman-teman mau main ke rumah gitu. Enggak ke gue lah ngomongnya. Masa dia punya WA aja gue? Gimana sih? DM di IG. Enggak DM di IG. Tapi aneh loh. Ini aku ngerasa kayak sebagai seorang pelawak ya, sebagai seorang komedian yang kita di follow orang kan banyak nih. Terus kita punya anak, ya kan? Dan konten-konten kita, kalau Bang Abdel kayaknya masih waras ya. Maksudnya joke-nya ya di TV apa segala. Kan aku kan ada yang jadi tuyul. Terus ada yang banding-bandingin air putih. Apa ya perasaan kayak nanti anaknya temen gue atau gebetan si anak ini ketemu gue, terus dia tahu bahwa ini tuh yang dulu tuh jadi tuyul nih pas naik meja gitu. Ngerti gak sih? Kayak bisa nggak ya kita dapat respect itu ya? Aku kadang suka ada kekhawatiran itu sih. Kan lo masih lama nih. Iya sih. Untuk dapat untuk ada di fase itu berapa tahun lagi lah pada saat. Kalau Bang Abdel kan dulu kan Abdel dan Temon kan, itu kan ngelawak juga tuh. Pasti ada yang aneh-anehnya juga kan. Ada perasaan itu nggak kayak gue gebetan anak gue tahu gue dari Abdel dan Temon gini. Kalau gue misalnya syutingnya ada beberapa yang harus aneh-aneh ya, pakai pakaian aneh. Nah itu gue foto duluan langsung gue kirim ke grup. Buya biar gebetannya lihat. Bukan. Bukan Buya. Dia enggak ke grup keluarga sekarang ada lagi udah. Kenapa? Ya supaya dia tahu duluan nih. Si Latisha sama Delisha gitu. Nih bapak lo lagi kerja begini, ini kerja gitu. Biar dia takut ya itu sama gue takut punya kekhawatiran akan diceng-cengin bapak lo badut misalnya gitu, bapak lo ini. Ya itu gue kasih nih. Jadi kayak begini. Cuman kayaknya sekarang anak-anak itu lebih malu gitu sih enggak ya, gue rasa ya. Malu karena ngeliat bapaknya kayak begitu enggak. Karena
mungkin beda ya cara penerimaannya kita sama Kalau malu sekarang. mungkin enggak sih. Iya. Tapi temennya ngelihat kita maksudnya. Iya Iya kan? kan? Malunya karena temennya menganggap bapaknya ini gitu. Oke, padahal itu cuman kekhawatiran aja. Iya. Nggak serta-merta beneran. Nggak seperti akhirnya gue kasih tahu dulu nih kayak begini. Tapi responnya juga nggak apaan sih Bu kayak begitu-gitu. Nggak, alhamdulillah sih. Lucu terus ketawa ya kayak gitu. Apalagi kalau dulu kan main sama bapak. Iya. Nanti kan nama bapaknya orang udah langsung tahu kan. Iya. Berarti di SMP si Latisha nggak dikata-katain tuh sama sekarang tuh nggak mau nama Ahrian belakangnya diganti username-nya. Jadi Dia sendiri namanya dia tukar. Latisha Gua Dika. rasa gara-gara dia nggak mau disangkut pautin sama Oke. bapaknya gitu. Bukan Latisha Kuat gitu. Bukan. Jadi anaknya Pak Jarwo. Jadi anaknya Pak Jarwo. Iya diganti. Tadinya Latisha Ahrian, sekarang udah enggak tuh. Kan ya kan siapa tahu kayak ada teman-temannya dia yang suka banget sama Abdel dan Temon kan kita nggak tahu. Itu kan masih banyak kan klip-klipnya. Iya, Aku dulu nontonin loh Abdel dan Temon. Zaman-zaman sekolah. Masa lo nonton? Iya. Zaman sekolah emang lu beda jauh sama gue. Iya. 2007 2008 lo apa? Abdel dan Temon 2007 dulu. Iya. Sekolah. Hah? Di UI. Masih kuliah? 2000. Iya, masih 5 tahun. Enggak sih. Iya enggak sih. Emang lo angkatan- Abdel dan Temon kayak pas zaman muda banget deh. Zaman aku muda. 2007. 2007 ya? Lo angkatan berapa sih kuliah? Kuliah 2003. Seharusnya udah gede sih ya. Kok keingetnya ini ya? Kalau nonton ya gitu kan. Tapi aku ngefans banget. Mukanya Bang Abdel aku jadiin wallpaper di HP ku. Tai. Taruhan yuk. Tai. Oke, taruhan nih ya. Nggak percaya. Nih. Tuh, Temon itu bego. ini kan. Temon. Kasih lihat coba dulu. Temon itu lo. Si tolol. Si tolol. Abdel. Bukan, lo gak bisa bedain yang jelek sama jelek banget sih lo. Serius. Iya kelihatan itu Temon. Si goblok. Ini udah lama jadi wallpaper. Si tai lo. Nggak percaya. Ngapain ada wallpapernya coba? Iya lo ngapain juga kayak begitu. Makanya. Nggak mungkin. Itu bang ketarik bang. Apa? Ribuannya. Oh iya, ketarik. Mana? Udah? Ketutup. Enggak, copot. Oh, coba. Kan duduk. Oh iya, copot. Di mana? Kok hilang? Ada maksud selip-selipan kali. Selipan. Aneh mana? Ada nggak? Baru berarti kan tapi ya? Oh, iya. Kena karir temon. Tapi emang kalau muka dia kelihat semua kacau ya atau? Lu ngapain pakai wallpaper gitu kan? Ya nggak apa-apa emang pengen aja. Bang. Enggak, Kan lo aku pasti udah bilang. segini apa mau kesini aja lo. Ya, masa kan lo niat gimmick-gimmick. banget disiapin kayak wah gue mau ke tempat Bang Abdel gue bikin gimmick wallpaper Temon masa gitu. Ya lo lebih aneh lagi kalau itu. Bukan buat gimmick lo. Lebih aneh lagi. Bukan buat gimmick. Tapi Ngapain? nih, aku tadi bangun jam berapa? Jam 8, jam 7 kan. Terus si Nurul asistenku udah, "Bang, kita harus siap berangkat, Bang," gitu kan. Terus aku langsung bangun, langsung ke sini. Jadi pertanyaannya kalau misalnya ini disiapin, nggak mungkin kapan nyiapinnya nih tuh wallpaper Bang Abdel ini. Temon. Temon ya. Iya. Untuk kalau itu jadi gimmick emang udah aneh. Tapi lebih aneh kalau itu bukan gimmick dan beneran terjadi gitu selama ini lo wallpapernya Temon. Setiap hari mandangin muka temon. Setiap hari pandangin muka Temon. Temon aja malas ngaca. tapi itu kan yang dulu takutnya kan kayak apakah teman-temannya dia juga nonton? Ya. Terus jadi beda nggak kalau either dia ngefans atau justru dia ngerasa wah lawakan zaman dulu tuh gimana gitu kan kita kan nggak pernah tahu kan responnya sama kayak aku juga gitu. Iya. Tapi kalau gue lebih agak canggung kalau ada ketemu kan karena sering ada acara yang melibatkan orang tua nih sekolah anak gue nih. Jadi gue sering datang juga gitu. Dan ketemu sama orang tua yang baru kenal di situ atau baru ketemu di situ. Terus gue agak canggung kalau dia nonton YouTube gue ngapain sih lo? Ini lagi pertemuan orang tua nih. Iya. Terus kayak bukan nonton goblok. ya rame-rame di play gitu enggak? Bukan. Terus Maksudnya pas ketemu ngobrol, gue nonton YouTube lo gitu. Enggak, ngapain ini nonton YouTube gue ya gitu.
agak canggung gue ngerasanya kalau dibanding ada orang ngomong ngelihat gue di TV gitu. Iya. Kalau ada orang tua temen gue, orang tua temennya anak gue yang nonton YouTube gue tuh gue agak ngapain ya? Apa bedanya sama lihat di TV? Kalau lihat di TV bisa nggak sengaja. Kalau lihat TV bisa nggak sengaja. Iya, maksudnya dia lagi gini. Kalau ngeliat YouTube kayaknya dia harus tekan play kan? Iya, dan maksudnya harus milih juga kan? Harus milih juga untuk nonton itu gitu. Oke. Kalaupun lewat di beranda karena dia subscribe berarti misalnya gitu. Iya. Jadi gua agak bingung, kok ada ya orang yang kan banyak yang nonton YouTube-nya Bang Abdel. Iya, tapi gua ngerasa kayaknya gue tuh bukan tontonan buat dia. Buat dia gitu. Seharusnya buat anaknya. Bukan, maksudnya buat apa? Maksudnya iya gua nggak tahu ya itu. Aneh aja gitu. Ya aneh aja ngerasanya. Ada yang nontonin gue juga ya bapaknya temannya anak gue gitu atau ibunya. Coba aku bayangin ya, karena kalau aku ngerasa kayak misalnya temennya Alea punya bapak, dia nyamperin, Dit, gue nonton YouTube lo nih. Gitu. Kayak biasa aja sih kayak. Lo biasa aja ya? Biasa aja kayaknya kayak. Atau gue nonton Instagram lo jadi tuyul. Wah itu aneh sih. Ini gue jadi wallpaper nih. Muka temon lagi ya. Gue dari dulu loh udah wallpaperin lo nih ke dia. Dia nyiapin juga nih. Wah mau ketemu Radit ini di pertemuan orang tua gitu. Disiapin kayak gitu. Lu nonton gue juga? Nggak percaya. Lo. Nih. Aduh, ya cuman ini emang fase yang aneh sih Bang Abdel. Ini fase buat aku ya, fase yang cukup aneh gitu. Udah mulai ketemu orang tua lain, terus anak udah mulai ini mulai itu. Dia udah tahu konsep syuting, dia udah tahu kalau HP diangkat, ngerekam dia itu akan ditonton orang. Udah tahu lah yang kayak gitu-gitu. Jadi ini masih coba memecahkan ini juga sih. Lo liburan gak sih sama anak, Dit? Ada waktu untuk liburan gak sih sama anak? Wah ini mau masuk cerita ke Australia nih kayaknya Bang Abdel nih. Soal Gold Coast. Bukan. Maksud gue juga baru akhir-akhir ini loh, Dit. Aku dari Australia juga sama. Baru balik. Baru liburan. Kok nggak ketemu? Bang Abdel di mana? Di Gold Coast, Melbourne sama Sydney. Iya, aku di Perth sama Sydney dan aku di Adelaide sama Sydney. Iya, tapi emang beda tanggal kayaknya. Iya, maksudnya lo liburan gitu maksud gue. Liburan setelah sekian lama. Iya. Sama keluarga berempat sama 2 suster sama asisten videografer yang gitu-gitu sih. Banyak deh. Banyak sih. Iya banyak. Bang Abdel sama? Berempat doang. Aku pengen kalau itu sih sebenarnya karena udah lama pengen ke Australia lagi. Dulu kan kuliah di sana. Pengen. Kuliah di mana sih, Dit? Di Adelaide. Adelaide kota yang sepi banget. Yang kesana pun juga gara-gara joke-nya agennya dulu adalah jangan kuliah di sini soalnya burung dara sama manusia lebih banyak burung dara. Tapi gara-gara itu malah aku jadi pengen kuliah di sana, kengiang-ngiang terus, pengen kesana terus. Dan akhirnya pas kemarin ada kesempatan ya kita pergi. Sebenarnya sih udah mulai deg-degan ya dalam artian ini mau terbang panjang bawa anak. Nanti kalau dia rewel di atas gimana gitu. Dan kejadian juga sih. Si giginya si Aca lagi mau tumbuh terus dia nangis di pesawat. Terus ya kita inilah mencoba biar dia tenang gimana. Dan emang kalau gigi mau tumbuh nangis? Nangis. Kan ini nggak enak kan. Sakit, giginya kan. Iya. Emang biasa gimana? Enggak. Kalau yang nangis malah kalau gigi nyompong sakit. Enggak bener. Karena kan dia gatel kan. Oh iya. Kayak dia nggak nyaman gitu. Terus ya dia sempat agak rewel gitu. Ya udah akhirnya kita liburan berempat. Cuman ya lagi-lagi liburan dengan anak-anak sekecil itu kan apalagi musim agak dingin kan, agak spring gitu. Jadi kebanyakan mereka malah di hotel, kita yang jalan-jalan gitu. Iya, karena udah mulai sakit, udah mulai kedinginan. Enggak, maksud gue lo sekarang gue liburan itu adalah jadi satu mata acara yang harus ada setiap tahun buat keluarga, karena gue ngerasa itu perlu lah kayaknya ngabisin waktu yang cukup panjang sama keluarga gitu. Itu lo melakukan itu nggak?
Setiap tahun pasti berangkat ya? Iya, tapi nggak selalu ke luar negeri sih. Iya. Dulu aku tuh anak rumahan banget ya. Iya. Maksudnya nggak jarang keluar rumah, sukanya di rumah. Pas awal-awal nikah sama Nisa. Emang sama siapa lagi? Hah? Nggak sama Nisa doang. Oke. Pas awal-awal nikah sama Nisa, itu kan dia ya namanya juga pengantin baru ya. Iya. Pengennya kan liburan kan. Bosen nih liburan yuk gitu. Mau kemana? Mau ke Eropa. Kemana? Ke Perancis. Mau ngeliat Eiffel Tower. Terus aku bukain YouTube kan. Nih semua udah ada di sini. Masih goblok. kan aku tuh kayak nggak ngerti traveling tuh ngapain gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kalau mau lihat kan bisa lihat gitu. Ya udah gitu. Terus dia marah-marah kan dia. Jadi aku jarang liburan sama Nisa. Begitu punya anak beda lagi. Makanya nih anak nih bikin beda banget. Bikin beda ya. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya liburan itu sekarang adalah untuk membuat core memory sama dia. Jadi ada sesuatu yang di otaknya dia yang ditancepin yang dia mungkin nggak lupa gitu. Jadi kita tuh pergi untuk bikin kenangan sama mereka gitu. Biar mereka tuh inget gitu. Jadi ya apalagi masih kecil ya, kan lebih gampang inget kan. Kebawa kemana-mana gitu. Jadi ya tujuannya, agendanya adalah bikin core memory yang menyenangkan gitu loh. Bahwa masa kecil mereka tuh happy gitu. Dengan cara liburan. Nggak mesti keluar negeri ya. Kadang kan kita bisa kayak di hotel doang, staycation gitu. Kalau staycation kita lumayan sering, Bang Abdel. Gitu. Karena di rumah jarang ya. Maksudnya misa-misa gitu kan. Jadi kalau di hotel kan terpaksa satu kamar. Atau ini juga. Ini kayak kena highlight lagi nih gua nih dari zaman Om Deddy bilang gue psikopat ke bawah-bawah. Ini kamar pisah nih kayaknya ke bawah-bawah. Maksudnya kalau di hotel juga lo satu kamar atau misah kamar? Satu kamar. Tahu-tahu kalau kita ke rumah Radit emang ada klaster Nisa, klaster Alea. Klaster Alea, iya. Cuman ya, kalau liburan sih buat bikin memori itu. Bukan buat lo-nya ya? Bukan, karena aku nggak suka keluar rumah. Bang April gimana ke Gold Coast kemarin? Itu kan banyak turis banget kan, Gold Coast kan? Lebih menyenangkan sih kalau gue sih. Kenapa harus Australia? Karena yang belum situ. Oke. Benua yang si anak gue itu udah mulai malas juga diajak liburan kemarin ini. Kan kesini udah gitu. Gue mau ngulang kemana gitu, dia nggak mau. Yang belum di Australia, akhirnya kita ke situ. Cuman gue senang memang di Gold Coast karena semua suasananya itu suasana riang semua. Orang-orang tuh di sana untuk liburan. Jadi kalau riang maksudnya? Iya riang. Jadi kalau di satu tempat ya gue ngeliatin orang yang mukanya senang semua gitu. Nggak kayak di Melbourne sama Sydney karena gue tempatnya masih ada dekat sama orang perkantoran kali ya, salah milih gue ya tempat ini. Sydney nggak sih? Kalau Gold Coast ya, aku sama Australia itu karena dulu pernah homestay, pernah kuliah. Terus seneng jokes-jokesnya, nontonin program-program Australia, ikut selama di Indonesia, ikut forum Kota Adelaide, jadi bersama warga-warga lain, suka ngeliatin orang diskusi soal apa gitu. Jadi aku emang suka banget sama Australia sih. Iya. Bener-bener itu kota yang menyenangkan banget Adelaide ya. Apalagi punya teman di sana, teman polisi lagi kan, polisi di Australia. Yang di Instagram lo itu? Iya, yang itu tinggi teman banget. kuliah lo? Itu ini lucu banget ceritanya. Jadi dia itu pas SMA tidak sengaja nonton Ada Apa Dengan Cinta, AADC. Suka belajar bahasa Indonesia, berteman sama kami orang-orang Indonesia. Akhirnya temenan sampai sekarang. Dia udah jadi polisi dan aku udah jadi berkeluarga gitu. Aneh juga sih ya punya teman polisi Australia. Aneh banget. Makanya itu lucu sih, maksudnya kayak kita diajak ngelihat kantornya dia, ternyata dia juga punya kuda gitu. Terus kita beneran dia punya kuda. Ya kalau mau punya kuda, Irfan Hakim juga punya kuda. Iya bener sih. Cuman bener juga sih. Dia. Tapi kan Irfan Hakim bukan polisi Australia. Iya. Cuman dia nggak korban wariso. Wariso tuh apa? Wariso sapinya Irfan Hakim. Oh oke. Yang kemarin dikorbanin, lo nggak ngeliat ya? Lo nggak follow sih ya? Follow tapi nggak ngeh, namanya Wariso. Namanya Wariso. Tapi aku ngefans sama sapinya sih, jadi wallpaperku ini. Ntar kalau ke tempat Irfan Hakim gue juga yakin lo cari si gambarnya Wariso. Gitu. Tapi kan kayak apa ya?
kayak kita tuh di Adelaide waktu kemarin, karena ada warga lokalnya kan. Jadi kita tuh diajak jalan-jalan itu lebih beda lah kalau turis sama berteman sama warga lokal kan feel-nya beda ya. Iya. Jadi makin dalam lagi tuh, makin seneng lagi kemarin di sana. Iya. Gua kemarin diajak jalan-jalannya sama si penonton Hawaii. Gimana yang tuh di sana? Jadi ada yang penonton konten Hawaii yang tinggal di sana gitu. Okay. Jadi gue diajak jalan-jalannya sama orang itu, aneh juga sih. Kenapa aneh? Bisa, iya gue kan merasakan ini satu hal yang baru gitu. Kok bisa ada orang yang nonton gue jauh banget dan di sana ketemu akhirnya dia traktir gue ini segala macam. Dulu dari zaman Twitter aku udah ngelakuin itu Bang Abdel. Jadi waktu itu aku mau ke Eropa kan, ke Frankfurt kan. Landing di Frankfurt, tapi kita sebenarnya mau ke Venice. Jadi aku turun di Frankfurt nggak punya teman, nge-tweet aja kayak ada yang mau nemenin nggak gitu. Terus ada 2 mahasiswa ngontak, akhirnya jalan sama follower. Soalnya aku susah mau nyari kuburan kan waktu itu kan. Ngapain lu nyari kuburan? Ini aku ngefans sama beberapa penulis sama filsuf, tapi nggak bisa foto kan, orangnya udah meninggal, jadi fotonya sama kuburannya. Kenapa sih? Beneran nih, beneran. Kalau mau nyari kuburan ya nggak usah jauh-jauh, maksud gue. Iya, tapi kan bukan kuburan dia. Iya sih, lo jauh-jauh aja. Itu ada filsuf namanya Schopenhauer. Itu dia sempat ngebedah soal komedi juga, kenapa orang ketawa pas segala macam. Aku suka baca ininya dia. Pemikiran-pemikirannya dia gitu. Nah, meninggalnya di situ. Tuh kita nyariin kuburan dia. Terus ketemu terus foto gitu. Ngapain? Ya foto sama kuburan. Ya, foto apa? Kayak datang gitu. Kayak ya sulit ya dijelaskan kayak gitu. Kenapa? Emang? Enggak, maksud gue, lo dari tadi tuh ngomong gue orangnya malas keluar rumah, malas jalan-jalan. Giliran jalan-jalan lo keluar nyari kuburan. Ya kan ada tujuannya Bang Abdel. Tujuannya Iya, kan tujuannya kita ke kuburan itu dia yang kita suka sama bukunya, kita suka sama karyanya. Kita nggak tahu cara mendapatkan koneksi atau mengapresiasinya itu dengan cara apa gitu. Kan ya udah pengen aja ke kuburannya, kebetulan di kota itu ada kuburannya dia gitu. Dan nggak cuma aku loh yang mikir. Karena ada satu penulis lagi namanya tulisannya Sartre, orang Perancis di Paris, kita nyari kuburannya dia juga. Jadi dari Frankfurt kemana-kemana, nyampe di Paris, sama aku juga nyari kuburannya dia. Pas nyampe kuburannya dia, itu kartu pos semua dari orang-orang. Ada yang bilang, you are wrong, life is beautiful, ada yang kayak gitu. Dari Korea, dari mana. Jadi orang datang ke sana ninggalin kartu ucapan. Ya, kalau di YouTube juga ada dong harusnya. Sama seperti yang lo lakukan kepada Anissa. Ya iya sih. Ya iya sih, bener sih. Ya bener. Makanya ya, kalau dibilang, kalau lo mau kesini terus lo kasih YouTube, lo ke kuburan aja lo jabanin. Maksudnya yang... Tapi poinnya adalah itu follower memang tahu dari Twitter. Cuman yang aku baru mikir sekarang, kasihan mereka sebenarnya follower ini ya. Karena kan ini baru kenal. Gue diajak Bang Radit nih untuk ketemu di Frankfurt. Terus tiba-tiba, bro, gue nyari kuburan nih. Boleh bantuin nggak? Karena aku inget, aku udah lost kontak sama 2 orang ini. Aku inget, aku ditemenin 2 orang cowok dua-duanya. Kita bener-bener nyari kuburannya si Schopenhauer ini. Bener-bener kayak nyari gitu, ditemenin mereka gitu. Lo kasih tahu pada saat lo nge-tweet atau begitu ketemu, temenin gue yuk ke kuburan. Kayaknya sih pas ketemu sih. Seingetku ya. Sih aneh. Iya kaget sih emang kayaknya sih. Iya. Kalau gue sih langsung maaf, gue lagi ada acara. Cuman mau ngelihat doang. Iya. Tapi canggung nggak sama fans sama penonton? Canggung gue. Canggung. Iya. Datang nih yang penonton Hoi ini. Iya. Berapa nih umur? 11, 12? Anjir, 12. Udah pada berkeluarga juga sih. Iya, karena kan politik ya Hoi. Iya. Terus ketemu. Gue agak bingung juga mau ngomongin apaan, karena gue tahu apa namanya ekspektasinya orang itu pasti sama seperti yang dia tonton di Hoi. Itu susah sih. Padahal kan kita nggak gitu kan? Nggak, aslinya nggak sama sekali. Nah ya itu aja gue gue gimana ya? Jangan-jangan gue nggak sesuai ekspektasinya. Nyanyi nggak tapi? Nggak, goblok. Ngapain nyanyi suka bawa juga? gitar kan? Suka ngejok pakai gitar. Tapi kalau Gilbas santai ya pas saat itu ya. Maksudnya? Di Gold Coast. Oh iya. Gilbas nggak ikut? Gilbas nggak ikut. Video call nggak? Kayak, Gilbas. Gue Hoi kan, Hoi dia siaran live di sini. Gue Zoom di
live dari Sydney. Oh, Gilbasnya di sini. Iya. Enggak, pas ketemu si penonton Hohihi, Iya. Gilbas video call nggak? Ya enggak lah. Ya kan? Mau ngapain? Iya kan kayak, ini penonton kita nih gitu. Tuh, jalan. Iya kan? Lo aja. Lo gitu nggak sama temen-temen lo Iya yang, kan, yang seneng kuburan? Loh, aku kan nge-tweet kabar Gilbas. Iya, karena nggak harus Gilbas. Iya, sendiri. Pas di sore ini nih, yang seneng kuburan nih, lo pernah nggak kesini Enggak, gitu? bukan sama Gilbasnya. Kan Hoi itu kan berdua Gilbas. Iya. Si penonton ini, Si Apin namanya. si Apin. Apin dan keluarga. Iya. Ya. Si Apin ini dia ketemu Bang Abdel doang. Iya. Padahal kan Hoi berdua. Gilbasnya dia Mana? kayak ngerasa kayak Nggak lengkap. Gilbas nggak ada Gilbas nih. Enggak, Nggak. Kan gue lagi liburan. Dia kan nggak tahu. Iya. Orang kan ekspektasinya beda-beda. Iya, ekspektasi kan? beda. Nah, gue kadang-kadang suka kebingungan sama orang-orang yang gue kebingungan bersikap gitu. Gara-gara gue tahu, wah ekspektasi dia seperti ini nih, ekspektasinya seperti ini. Jadi padahal gue nggak 100% seperti yang di Hoi, nggak 100% seperti di Abdel Temon gitu. Iya. Kemarin tuh ada salah satu orang tua murid ketemu. Jadi lagi nonton nih Alea tadi kan. Dia mau konser, mau show gitu, mau ngedance, lagi nonton. Terus si orang tua murid nih kan duduk kan sebelahku kan. Terus dia bilang kayak, Radit, aku tuh ngefans banget dari dulu baca ini. Oh iya, ini apa namanya, makasih ya gitu. Aku juga bingung kan. Kalau kayak gitu pasti udah super bingung tuh, nggak ngerti respon harus kayak gimana gitu kan. Terus dia kita ngelihat panggung gitu. Terus wah lucu banget ya, banyak anak kecil-kecil. Aku bilang gitu, banyak anak-anak masih kecil udah pada pede. Sudah nengok, kecilnya sekecil apa, kayak apa kecilnya. Ya, dimancing. Masukin punchline. Terus aku bilang kayak, waduh dia mau ada punchline. Terus dia ketawa-ketawa kayak, iya kirain pelawak emang kayak gitu kalau sehari-hari. Terus sebentar aku kayak, ya apa ya, punchline nya nggak tahu juga sih. Terus kan orang mikir gitu ya. Sering, makanya juga, kok nggak lucu sih gitu. Gue tuh paling sering tuh. Iya. Kalau ketemu dibilangin, kok nggak lucu? Iya. Apalagi teman-temannya Nisa, nanya Nisa selalu kayak gitu. Apa sih rasanya sama stand up komedian gitu? Ketawa tiap hari dong? Nggak sama sekali sih. Iya enggak lah, orang gue juga tidurnya bisa. Ada tahu tuh bakal ke situ tuh. Ini cerita sebel paling dekat di mana? Belum tahu. Lah promo apaan sih ini jadinya? Promo. Enggak, soalnya gini Bang Abdel. Aku tuh kalau bikin show kan bikin sendiri, pakai tim IO sendiri. Kita tuh kadang-kadang bulan depan aja ini mau bikin rangkaian memang, tapi kita bulan depan tuh juga belum tahu mau kemana. Pilihannya ada, venue-venue udah dikontak, udah oke semua, tapi belum tahu mana yang duluan, tanggal berapa. Itu kan enaknya bikin sendiri kan. Kalau ada pihak lain yang bikinin, itu kan pasti harus rapi banget. Kalau kita kan cuman kayak, oke, kita mau bikin bulan depan di sini-sini. Ntar dulu deh bang, gini-gini. Oke, ya udah deal. 2 minggu jualan tiket gitu. Kalau kita sistemnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau ditanya paling deket di mana, aku belum bisa pastiin. Tapi udah ada bayangan sih. Tapi yang udah disiapkan? Oh, yang venue-venuenya Juli. Oke, Yeah. yang Juli paling deket kita di Jakarta Timur. Oke. Habis itu kita lanjut ke Tangerang, habis itu kita lanjut ke Usmar Ismail. Seminggu. Dulu itu aku masih bisa main Sabtu Minggu, 2 show. Tapi semenjak terakhir stand up itu sempat cedera pita suara, which is ternyata ada. Iya. Itu Sampai nggak keluar suara loh? enggak, Atau serak? untungnya pada saat itu masih cuman kayak ada yang nyangkut di tenggorokan. Terus diperiksa ke dokter kan, sampai dimasukin ini kamera. Iya. Pernah nggak Bang Abil ngalamin? Pernah. Oh pernah ya? Pernah. Dimasukin, terus dilihat merah kan. Iya. Terus dokternya bilang, cedera nih pita suara kamu, sering dipakai futsal ya? Enggak, aku gitu. Tipis-tipis ya. Iya. Biar kaget dikit Iya, ya. iya. Dimasukin, itu baru dia bilang nggak jangan dipakai dulu suaranya. Nah untung kan ada jarak seminggu sampai show berikutnya kan. Istirahatnya dia berapa lama tuh? 7 hari, diem, nggak ngomong. Nggak ngomong sama sekali? Iya. Ah itu sih biasa ya. Iya. Ya, nggak berat-berat juga gitu. Orang nggak ada apa-apa kadang-kadang 8 hari. Iya benar juga. Kayak Raffi, Irfan Hakim tuh, gue rasa dia cedera sebenarnya. Tapi Bang Abdul pengalamannya gimana waktu itu? Oh, karena gue itu sering serak dan pernah tidak keluar suara sama sekali.
Tapi karena asam lambung ternyata. Jadi asam lambungnya nempel. Ini kan? Iya. Ya, aku juga ada itu juga. Gitu. Tuh. Jadi pertama gue ke dokter THT itu, gue pikir suara gue yang bermasalah gitu. Oke. Begitu dilihat ini penyebabnya adalah banyak si asam lambung yang nempel-nempel, akhirnya gue kuning-kuning gitu kan warnanya kan? Putih. Iya. Putih ya? Kuning apa? Emang berwarna? Warna. Kayak gininya emang kameranya berwarna? Nggak sempat di grading waktu itu. Ke Thailand dulu jauh ya. Enggak, tapi ya katanya sih ada bercak-bercak asam lambungnya kan. Tapi kalau aku emang overuse. Kalau itu overuse. Terlalu banyak. Iya. Karena di tour kemarin banyak teriak-teriak, jadi cedera gitu. Kata si dokternya sih ini asam lambung ini bisa bikin pita suara tuh jadi gampang retak. Gimana sih? Nggak gampang. Jadi lo gampang akan mudah serak sekarang katanya gitu. Kalau aku udah ada daging ya. Di tengah-tengah pita suara itu udah tumbuh daging. Karena? Kapalan. Jadi kayak dia sering kayak gini. Terus udah mulai kayak ada kapalannya gitu. Itu bisa hilang, bisa enggak, ada yang harus dioperasi yang gitu-gitu. Tapi efeknya suaranya agak bergetar kan, agak nggak rata kan. Iya gitu. Mungkin Bang Abdel udah kayak gitu juga kali, nggak tahu. Karena gue nggak periksain. Tapi kenapa masih ngerokok? Nah itu, ngopi, ngerokok tuh ya sebenarnya nggak boleh tuh. Tapi tetap dilakuin. Okay. Darah tinggi aja pilihannya begini. Gue tuh darah tinggi harus sudah minum obat darah tinggi karena sehari apanya ya, normalnya gue aja sekarang tuh udah di atas ambang 120-80 itu gitu. Emang darah tinggi berarti? Emang udah darah tinggi, jadi kalau lo nggak minum akan gampang melonjak. Sebenarnya ada caranya untuk nggak minum obat. Caranya apa? Berhenti ngerokok sama ngopi. Kalau masih mau ngerokok sama ngopi, lo harus minum obat setiap hari. Ya udahlah, gue pilih minum obat aja. Dan mending ngerokok. Iya. Kalau aku begitu dibilang harus berhenti, harus nggak makan ini, aku langsung bisa gitu. Mungkin buat sebagian orang nggak susah juga ya untuk habit. Emang apaan yang lo nggak boleh apa? Yang ngurangin kayak minuman bersoda atau apa gitu, atau kurangin nasi, ya bisa aja berhenti gitu. Walaupun boleh dikit gitu kan, itu bisa. Gue kopi sama rokok sih. Iya. Kopi kalau asam lambung sih. Iya, penyebabnya katanya si kopi sih terutama. Gue nggak ngerokok deh. Jadi dimatiin. Matiin. Udah habis juga sih emang gitu. Oke Radit, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah hadir di sini. Terima kasih Bang Abdel. Sehat terus. Iya. Berkah terus hidupnya. Iya, terima kasih. Bisa sekamar lagi sama. Emang sekamar itu beda ruangan. Dia punya ruang buat syuting. Ini pasti banyak nih yang mikir beneran pisah kamar. Emang tidak. bisa kan? Kalau lagi kerja. Kalau lagi kerja, betul. Iya. Karena didukung sama kita harus staycation gitu biar sama-sama kan. Jadi kesannya karena sehari-hari misah, terus staycation bisa dalam satu kamar gitu. Iya, betul banget itu. Emang itu tujuannya sih untuk menyatukan kembali keluarga ini. Ada getar-getar itu ya. Oke, makasih Radit. Oke, sama-sama Bang Abdel. Mudah-mudahan show-nya selalu sukses lah, lancar semuanya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dengan tamu wawancara berikutnya. Oke.